Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas mulai dari diri modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, nama saya Diki Sofian, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam perjalanan menempuh pendidikan guru penggerak ini, saya tidak berjalan sendiri. Ada dua tokoh penting yang selalu membersamai saya. Berikut adalah fasilitator saya, yaitu Pak Suara, dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Airisma Ilmiati. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya telah coba jawab. Pertanyaan yang pertama, selama menjadi pendidik, Anda tentu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan yang akhirnya membantu Anda bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Apa kejadiannya? Kapan? Di mana? Siapa yang terlibat? Apa yang membuat Anda memilih merefleksikan peristiwa tersebut? Dan bagaimana kejadiannya? Jawaban saya, sebelum saya menjadi calon guru penggerak, hal yang terjadi yaitu ketika saya mengajar di kelas 9 tahun lalu untuk mengetahui pencapaian kompetensi dasar murid. Saya melakukan ulangan harian kepada murid dan setelah saya memeriksa hasilnya, di antara 26 murid, hanya 4 orang yang mendapatkan nilai di atas KKM. Pada waktu itu saya merasa kesulitan, kecewa, dan berpikir saya gagal dalam melakukan pembelajaran kepada murid-murid saya. Saya juga menganggap murid tidak memperhatikan pelajaran saya sehingga mereka sebagian besar mendapatkan nilai di bawah KKM. Setelah merasa lebih tenang dan mengontrol emosi, saya mencoba melakukan refleksi terhadap cara mengajar saya selama ini. Ternyata selama ini saya mengajar tidak terlalu memperhatikan kebutuhan, minat, dan profil belajar murid. Saya hanya mengajar sesuai dengan sistematika yang ada dan jarang memberikan kesempatan pada murid mengutarakan saran tentang metode dan model pembelajaran yang mereka inginkan. Pertanyaan nomor 2, bagaimana Anda menghadapi krisis tersebut? Coping, bagaimana Anda dapat bangkit kembali, recovery, dan bertumbuh growth dari krisis tersebut? Jawaban saya, setelah saya terpilih menjadi calon guru penggerak dan melaksanakan pendidikan, saya memperoleh banyak ilmu, pengetahuan, dan wawasan baru tentang budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan lain-lain. Pada akhirnya, saya sadar dan mulai merubah cara dan pola pembelajaran saya dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan profil belajar murid. Pertanyaan nomor 3, gambarkan diri Anda setelah melewati krisis tersebut. Apa hal terpenting yang telah Anda pelajari dari krisis tersebut? Bagaimana dampak pengelolaan krisis tersebut terhadap diri Anda dalam menjalankan peran sebagai pendidik? Hal terpenting yang telah saya pelajari adalah ketika menghadapi masalah dibutuhkan ketenangan dan mengontrol emosi yang baik, serta merefleksi diri atas tindakan yang saya lakukan. Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, dampak pengelolaan terhadap diri yaitu dengan merefleksi diri. Seorang guru sebelum melakukan pembelajaran, guru terlebih dahulu harus mengetahui kebutuhan masing-masing murid, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pertanyaan nomor 4, sebagai pendidik, Anda tentu pernah bertemu murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan, atau kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Setujukah Anda bahwa faktor-faktor tersebut membantu ia menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah? Jelaskan jawaban Anda dengan bukti atau contoh yang mendukung. Jawaban saya setuju dengan murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan, atau kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Itu akan membantu dia menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah, karena hubungan dan komunikasi yang baik akan membuat kenyamanan dalam proses pembelajaran, sehingga murid akan mudah memahami pelajaran. Sebagai contoh, murid yang memiliki kemampuan membangun hubungan positif pasti akan mampu dan mudah berteman dengan siapapun dan akan mudah berkolaborasi dengan teman-temannya, dibandingkan dengan murid yang pemalu atau introvert sehingga tidak bisa membangun hubungan positif dengan orang lain. Pertanyaan nomor 5, dari kedua refleksi di atas, apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan tentang hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan keberhasilan dalam pengelolaan krisis Anda dan pembelajaran murid Anda? Dari kedua refleksi di atas, yang dapat saya simpulkan tentang hubungan antara kompetensi sosial dan emosional,
yaitu dengan keberhasilan dalam pengelolaan krisis saya dan pembelajaran murid, yaitu hubungannya sosial dan emosional sangat berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan krisis dan di dalam pembelajaran. Ketika guru memahami dan menerapkan hubungan sosial dan emosional, maka akan membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat dan baik, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Pertanyaan nomor 6, setelah menjawab pertanyaan tersebut sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silakan kemukakan harapan bagi diri sendiri. Harapan bagi saya sendiri adalah saya ingin menjadi guru yang memiliki hubungan sosial dan emosional yang baik terhadap semua orang, termasuk kepala sekolah, rekan guru, komunitas sekolah, dan terkhusus murid-murid, agar saya bisa memahami mereka sesuai dengan kebutuhan, minat, dan profil belajar murid, serta bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melakukan inovasi-inovasi baru terhadap strategi dan metode pembelajaran yang efektif dan kreatif. Terakhir, nomor 7, setelah menjawab pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silahkan kemukakan harapan bagi murid-murid Anda. Saya sangat mengharapkan diri saya memiliki hubungan sosial dan emosional yang baik terhadap semua orang, terkhusus pada guru dan murid-murid yang lain, agar tercipta kenyamanan dalam lingkungan belajar mereka, sehingga membuat mereka menjadi generasi yang berakhlak, berbudi pekerti, yang mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan mulai dari modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari pemaparan kali ini. Salam dan bahagia, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.